Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkotika adalah obat penghilang rasa sakit, sedangkan psikotropika adalah obat yang dapat mempengaruhi kesadaran, bisa tidak bertenaga sama sekali, bahkan bisa semangat sekali. Zat aditif adalah zat yang membuat kita kecanduan seperti rokok, kopi, alkohol, dan lain-lain. Secara umum, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama contohnya ada heroin, sabu, ganja, dan lain-lain. Golongan pertama tidak boleh dikonsumsi sama sekali, hanya digunakan untuk penelitian. Golongan kedua ada morfin, metamfetamin, dan petidin. Golongan kedua masih boleh dikonsumsi, tapi dalam jumlah yang sedikit dan terbatas, biasanya untuk kegiatan operasi. Golongan ketiga contohnya ada kodein, metadon, diazepam, dan inhalansia. Golongan ketiga tersedia di apotek, tetapi harus menggunakan resep dokter spesialis. Nah, lanjut ke topik selanjutnya. Kalian kira-kira tahu nggak nih, apa aja sih ciri-ciri orang pemakai narkoba? Ternyata, ciri-ciri pengguna narkoba itu tuh nggak hanya soal kalau teman-teman. Ada 14 ciri-ciri lain pengguna narkoba yang kamu perlu ketahui. Yang pertama, perubahan pada penampilan fisik. Misal dari segi berpakaian yang dulunya awalnya rapi, terus bersih, terus tiba-tiba berubah menjadi kumuh, kotor, ataupun mungkin berantakan. Bisa juga terlihat lebih kurus, berkulit pucat, dan yang lainnya. Yang kedua, kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas. Napsa mampu mengurangi energi emosional para penggunanya, sehingga membuat mereka kesulitan untuk menikmati aktivitas yang dulunya merupakan hobi atau kesenangan mereka. Yang ketiga, kalian perlu waspada nih buat orang-orang yang di sekitar kalian tiba-tiba suka berbohong ataupun mungkin manipulasi. Karena bisa jadi loh dia termasuk salah satu pengguna narkoba. Demi mendapatkan narkotika yang lebih banyak, biasanya orang-orang pengguna narkoba akan berbohong dan memanipulasi, sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu tidak ada yang menyadari bahwa dia adalah pengguna narkoba. Yang keempat, mudah sakit. Hal ini disebabkan karena narkotika mampu untuk menurunkan daya tahan tubuh para penggunanya dan rentan untuk terkena penyakit seperti infeksi bakteri, flu, pilek, dan berbagai macam penyakit lainnya. Yang kelima, pengguna narkoba biasanya akan merasa malu dan bersalah, akan tetapi mereka itu masih membutuhkan yang namanya narkotika karena ada dorongan dalam diri mereka sendiri atau yang biasa disebut dengan kecanduan. Yang keenam, kalau pengguna narkoba tidak mendapatkan asupan narkotikanya, mereka akan mulai mengalami yang namanya sakau. Dan inilah ciri-ciri pengguna narkoba yang paling utama, sehingga mudah banget nih untuk dikenali oleh orang-orang sekitar. Misalnya ada suasana hati yang berubah, impulsif, atau sulit berpikir logis, sangat tertutup, memiliki masalah keuangan, sering menyalahkan orang lain, melakukan tindak kriminal, dan yang terakhir, apabila para penggunanya sudah parah banget, mereka akan mengalami yang namanya halusinasi dan delusi. Oh ya, perlu diketahui ya teman-teman bahwa ciri-ciri pengguna yang tadi aku sebutin itu tuh hanyalah indikator semata. Jadi bukan berarti orang yang mengkonsumsi narkoba pasti akan memiliki karakteristik yang aku tadi sebutin, oke? Hal yang paling baik adalah dengan cara berbicara dengan orang yang Anda curigai sebagai pengguna narkoba secara empat mata, dan pastikan ya untuk tidak menggunakan atau tidak melabrak dengan kekerasan atau kemarahan, oke? Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba. Pertama, ketergantungan. Narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan, tetapi tidak semua orang yang mengkonsumsi narkoba akan merasakan ketergantungan selama zat adiktif berbahaya dalam narkoba belum merusak sel-sel otak. Kerusakan sel otak inilah yang akan mengakibatkan ketergantungan dan juga dapat menimbulkan dampak narkoba lainnya. Kedua, perubahan saraf otak. Seseorang yang mengkonsumsi narkoba secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang akan memicu perubahan sel saraf dalam otak yang akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Ketiga, daya ingatan menurun. Dampak perubahan sel saraf otak menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan kehilangan ingatan. Hal ini dikarenakan jenis obat-obatan asam gamma hidroksibutirat dan rohypnol dapat mengakibatkan efek sedatif atau mengantuk, perubahan perilaku, kebingungan, hingga melemahnya daya ingat seseorang. Yang keempat, kehilangan keseimbangan tubuh. Beberapa jenis narkoba dapat mempengaruhi saraf otak dan organ keseimbangan di telinga, sehingga tubuh mengalami gangguan keseimbangan. Yang kelima,
halusinasi. Akibat penyalahgunaan narkoba bisa membuat orang yang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Hal ini membuat pengguna narkoba menjadi sulit untuk melakukan aktivitas dan sulit untuk berkonsentrasi. Pengguna narkoba cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil keputusan. Yang keenam adalah penyakit jantung. Narkoba terdapat beberapa jenis sehingga efek yang ditimbulkan pada jantung pun berbeda-beda. Secara umum, penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung yang akhirnya mengakibatkan serangan jantung. Yang ketujuh, dehidrasi. Dehidrasi juga merupakan salah satu efek dari penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh dan biasanya diikuti dengan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Dehidrasi dapat memicu kondisi lain yang dapat membahayakan tubuh seperti hilang konsentrasi, serangan panik, bahkan kejang-kejang. Yang terakhir adalah kematian. Selain dapat memicu berbagai penyakit di atas, akibat narkoba yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian. Kerusakan saraf di otak dan kegagalan organ untuk berfungsi dapat menjadi dampak dari narkoba yang secara langsung memberikan efek buruk pada tubuh hingga meningkatkan berbagai resiko penyakit hingga kematian. Cara menangani narkoba, yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan oleh dokter, tapi biasanya juga dilakukan oleh terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan dan juga adakah efek samping yang muncul. Jika pemakai mengalami depresi atau gangguan perilaku, maka itu akan disembuhkan dahulu, baru selanjutnya akan melakukan proses rehabilitasi. Kedua adalah detoksifikasi. Di sini pengguna harus 100% berhenti untuk mengkonsumsi narkoba. Proses ini juga sangat menyiksa karena akan membuat badan terasa mual dan juga sakit. Dokter akan memberikan obat-obatan untuk meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut. Di proses ini juga pecandu harus banyak meminum air putih dan juga makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh pecandu. Yang ketiga adalah stabilisasi. Setelah melewati proses detoksifikasi, maka selanjutnya dokter akan melakukan proses stabilisasi. Proses ini bertujuan untuk pemulihan dalam masa jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Perencanaan ke depan juga dianjurkan atau diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan juga pecandu tidak akan terjerumus lagi ke dalam bahaya obat-obatan terlarang. Selain itu, kita juga bisa mengatasi dengan layanan rehabilitasi. Yang pertama adalah rehabilitasi medis, yaitu psikoterapi, rawat jalan, penanganan efek buruk dari penyalahgunaan narkoba, detoksifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan sebagainya. Yang kedua ada rehabilitasi sosial. Aktivitas yang dilakukan pada tahap rehabilitasi ini adalah seminar, konseling individu, terapi kelompok, study group, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga ada kegiatan kelanian. Tahapan ini bertujuan untuk mempertebal mental pecandu agar semakin kuat mempertahankan diri untuk sembuh dari kecanduan narkoba. Yang terakhir ada peningkatan kemampuan. Kegiatan yang dilakukan pada lembaga rehabilitasi juga diisi oleh aktivitas-aktivitas yang positif. Salah satunya adalah mengasah kemampuan atau skill pecandu agar rasa tak enak karena tidak mengonsumsi obat-obatan bisa teralihkan. Yang kelima dan yang terakhir itu cara menolong teman kita yang menggunakan narkoba. Yang pertama, memberikan dia ruang. Itu kita jangan menegur dia secara intens atau terus-menerus, tapi cukup dengan memberitahu 1 kali 2 kali dan kita bisa memberikan dia ruang untuk tetap berpikir. Terus yang kedua itu memberikan dia empati. Pengguna narkoba itu cenderung merasa kesepian dan tidak memiliki siapa-siapa, sehingga kita tetap harus memberikan dukungan atau perhatian kepada dia. Yang ketiga atau yang terakhir, mengajak dia untuk melakukan pola hidup sehat. Ya, mungkin sebelumnya dia memiliki pola hidup yang kurang sehat, kita harus mengajak dia untuk kembali ke pola hidup yang sehat.